Persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dibilang sangatlah ketat. Terutama bila kita melihat persaingan di grup C, maka tak heran kalau di grup C ini disebut grup neraka. Bagi timnas Indonesia sendiri, babak ini jelas menjadi babak paling drama, paling banyak mengundang riuh supporter sebab adanya bumbu kecurangan yang dilakukan anak emas AFC. Bahkan imbas laga kontroversial itu, skuad Garuda harus tumbang di kandang Cina yang padahal secara statistik masih lebih unggul Indonesia. Kekalahan ini lantas membuat nama Sintayong menjadi bulan-bulanan sejumlah pihak, termasuk netizen yang merasa kecewa akan taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Tapi di lain sisi, media asing justru menyorot kiprah Sintayong yang sempat menyaksikan langsung pertandingan Como 1907 versus Venezia yang digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Maret lalu. Kehadiran Sintayong itu bukan tanpa alasan, dia memantau salah satu pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai bek tengah, yakni Jay Ises. Yang mana tak lama dari itu pun, Jay Ises setuju untuk dinaturalisasi dan kini sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan kini, Jay Ises menjadi pemain penting di timnas Indonesia dan dipercaya oleh Sintayong untuk mengemban jabatan kapten dalam 3 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, kini Venezia dan Como 1907 berhasil promosi untuk tampil di Serie A musim ini, yang secara otomatis timnas Indonesia kini tercatat memiliki pemain yang berkompetisi di Serie A, yakni Jay Ises. Sejatinya bukan hanya Jay Ises, ada juga pemain keturunan lain yakni Emil Audero yang kini memperkuat Como 1907. Tapi sayang hingga kini Emil Audero belum memberikan sinyal untuk dinaturalisasi guna berseragam merah putih. Meski sempat menjadi perbincangan hangat penggemar timnas Indonesia beberapa waktu lalu dan bahkan sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, namun yang terjadi kepada Emil Audero agak sedikit berbeda dengan para pemain yang telah bersalaman dengan Pak Erick. Mantan kiper Bolonya berusia 27 tahun itu nyatanya tak begitu antusias merespons keinginan PSSI. Malah, menurut Emil Audero, kesempatannya untuk memperkuat timnas Indonesia sangatlah besar, namun ia sama sekali tidak berminat. Ya, tapi setelah tak ada kepastian soal Emil Audero, skuad Garuda kini sudah tak perlu khawatir dengan kehadiran Marten Pas. Marten Pas mampu tampil apik dalam 2 laga debutnya di timnas Indonesia, yakni menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia. Selalu tampil solid mengawal gawang timnas Garuda, Marten Pas bak kepingan puzzle untuk lini belakang timnas Indonesia. Tak heran jika kini banyak fans Garuda yang sangat senang dengan kehadiran dari Marten Pas di bawah Mister Gawang skuad Garuda. Hadirnya Marten Pas pun seakan membuat fans Garuda perlahan mulai melupakan sosok Emil Audero yang seakan sempat meremehkan tim merah putih. Tapi saat ini Emil Audero justru masih belum mendapatkan kepercayaan dari pelatih Como 1907 Cesc Fabregas. Tercatat dari 8 pertandingan yang sudah dijalani Como di berbagai ajang, Emil Audero baru 4 kali turun sebagai starter. Bahkan pada 4 pertandingan awal Como di berbagai ajang, Fabregas masih mempercayai kiper berusia 42 tahun yakni Pepe Reina. Dan menariknya setelah karirnya meredup di Liga Italia, Emil Audero santer disebut-sebut bersedia untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Mamat Al-Kathiri dalam podcast Sport 77 Official yang menghadirkan bintang tamu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam podcast yang tayang pada 23 September itu, Mamat Al-Kathiri menjelaskan bahwa Emil Audero sejatinya bersedia membela timnas Indonesia ketika dirinya menanyakan langsung. Ia meski sempat didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi, namun prosesnya berjalan alot, yang mana ayahnya Edi Mulyadi sempat menunjukkan sikap tak setuju anaknya membela timnas Indonesia. Tapi terlepas dari apapun, walaupun minatnya membela tim merah putih baru muncul usai ambisinya memperkuat timnas Italia luntur, sejatinya Emil Audero memang kiper berpengalaman yang pernah memperkuat klub raksasa Turin yakni Juventus. Selama di klub itu, dia mengaku mencuri ilmu dari para pemain top Bianconeri. Memulai karirnya di Juventus lewat tim akademi pada tahun 2008, selama meniti karir di Akademi Juve, Emil memang dinilai bermain cukup bagus.
Bahkan dirinya sempat beberapa kali bermain di tim Akademi Juventus, yang mana bersama tim muda Juventus, karir Emil terus menanjak pada tahun 2012 hingga berhasil bergabung tim Juventus U17. Hingga pada puncaknya, ia dipercaya menjaga gawang Juventus U19 dan berhasil menembus tim utama Juve pada tahun 2015. Pada saat itu, ia berhasil melawan Bologna di Liga Italia pada 2016-2017, namun sayangnya penampilan itu adalah laga pertama dan terakhir bersama skuad utama Juventus. Posisi Emil harus terdepak setelah Juve mendatangkan kiper dari Arsenal, yakni Wojciech Szczęsny, yang mana bagi Emil sendiri, perjalanan panjang bersama Juventus menjadi memori yang tak mudah hilang dari ingatannya. Mempunyai darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta saat ini pun tengah memperkuat Como 1907 yang notabene milik orang Indonesia. Apakah Emil Audero akan menyusul Kevin Dykes untuk melakukan proses naturalisasi? Peluang itu jelas tak tertutup. Sebelumnya, Pak Arya Sinulinga juga sempat menyinggung soal ketertarikan Kevin Dykes dan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Dan kini kenyataannya Kevin Dykes tinggal selangkah lagi bisa membela tim merah putih sebab tengah proses menjalani naturalisasi. Jadi bukan tak mungkin, Emil Audero pun juga akan menyusul Kevin Dykes untuk turut membela tim merah putih berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini juga semakin diperkuat dengan sorotan media Vietnam soal ex-kiper Juventus itu yang bakal segera berganti paspor. Meski sempat ada penolakan dari sang ayah, namun bergabungnya Emil Audero ke skuad Garuda dipercaya akan semakin melengkapi kepiawaian Marten Pas di mistar gawang Indonesia saat ini. Ya, terlepas dari apapun, entah Emil Audero bergabung atau tidak, intinya saat ini kita perlu fokus dengan apa yang ada di depan. Dan mudah-mudahan segala hal yang didapat di bulan Oktober ini dapat dijadikan pembelajaran agar di laga berikutnya bisa bermain lebih maksimal. Nah, soal laga bulan depan memang sih bakal jadi laga yang super berat bagi tim Garuda, bahkan buat supporter tanah air. Namun percayalah, Indonesia nggak selemah itu, asalkan semua bermain sesuai kapasitas yang dimiliki, fokus dan nggak bikin blunder yang aneh-aneh. Minimal 1 poin pas lawan Jepang, insya Allah pasti dapat.